Penelitian menurut saya seorang guru itu memang harus bisa sebagai pendobrak, sebagai pemotivasi siswa-siswa untuk melakukan riset. Karena dengan riset itu tentunya bisa mengalami perkembangan yang tadinya kita itu bisa mengalami perubahan melalui penelitian itu sendiri. Yang paling berkesan pada saat saya mendapatkan Science Education Award, penghargaan pendidikan IPA dari perusahaan Jepang, ITSF, Indonesia Toray Science Foundation, di mana saya di situ mendapatkan penghargaan yang dari segi materi juga cukup bagus, cukup banyak gitu. Kemudian untuk kompetisi saya juga lebih puas karena itu skalanya nasional dan hanya guru-guru tertentu saja yang bisa mengikuti kegiatan itu. Kalau saya cara menyampaikan ke siswa, ya pertama saya melihat latar belakang dari siswa itu sendiri. Artinya karena saya juga harus bisa memilah siswa di sekolah ini gitu. Di sini kalau misalnya di SMA langsung saya tuju ya, di SMA Rembang, karena keterbatasan laboratorium yang sangat terbatas, sehingga saya membawa anak-anak itu ke laboratorium alam yang ada di lingkungan sekolah, sehingga kita lebih mengena. Di samping itu saya melihat bahwa orang tua dari anak didik yang ada di SMA Rembang itu mayoritas petani gitu, sehingga saya lebih mengarah ke pembelajaran yang bermuatan lokal. Iya, kepik hitam, terus belalang, terus kalau saya mengarah dengan siswa mungkin saya harus tahu dunianya. Artinya dunia anak didik itu bagaimana, terus saya selami dari situ. Kemudian saya juga sering membawa anak-anak itu pembelajaran yang anak itu tidak merasa tegang, kemudian anak itu enjoy gitu. Pembelajaran efektif itu ya tentunya pembelajaran yang tidak lepas dari kompetensi dasar yang harus dicapai. Artinya tujuan kita belajar itu ke siswa itu apa? Contohnya, contoh yang sering saya gunakan itu to stay, to stray, dua tinggal dua tamu, di mana seorang anak itu harus bertamu kepada kelompoknya lain, kemudian seorang anak harus diam untuk menunggu tamu-tamu yang datang. Ya, pertama ya kita harus mindset dulu ke anak ya, artinya malah justru IPA itu kan dunianya alam ya, artinya kita mempelajari tentang alam dan kita sendiri kan hidup di alam, otomatis saya harus memberikan materi dasar dulu bagaimana mencintai alam dan kita mengetahui tentang keagungan Allah, kebenaran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Allah itu menciptakan bumi, langit dan seisinya itu untuk kita nikmati, untuk kita pelajari begitu. Di situ saya terapkan. Bisa bertemu dengan Bapak Ruswanto, sosok figur guru yang baik, dan beliau sudah banyak menemukan penelitian-penelitian di SMA Negeri Rembang. Saya ikut meresap ilmunya dari beliau Bapak Ruswanto, tata cara penatasan telur yang baik dan benar. Pak Ruswanto itu orangnya baik, terus dia itu banyak memperkenalkan kami metode pembelajaran yang kreatif seperti dua tinggal dua tamu, terus jigsaw, terus ada lagi role playing. Yang pernah dipraktekkan di kelas kami itu role playing. Dia itu selalu mengajar dengan sejelas-jelasnya. Sebelum muridnya itu jelas, dia belum berhenti atau mengganti materi yang lain. Pak Ruswanto itu guru yang berbeda dari guru-guru lainnya lah. Dimana Pak Ruswanto itu menurut saya kreatif, guru yang kreatif, juga asik. Kalau belajar sama Pak Ruswanto itu tidak bosan. Metode pembelajarannya itu selalu bervariasi gitu. Jadi kalau misalnya hari ini mengajar dengan metode ini, pasti besoknya lagi mengajarnya itu dengan metode yang lain. Saya selalu ingat kata-kata Pak Ruswanto, di mana masa depan kita itu tergantung dengan siapa kita berteman saat ini.
Dan itu ternyata benar. Setelah saya berteman dengan Pak Ruswanto, banyak hal positif yang saya dapatkan dari beliau. Salah satunya telah mengantarkan saya ke Jakarta untuk ketemu beberapa rekan guru dari Nusantara, dan saya berhasil mendapatkan SEA ITSF. Terima kasih Pak Ruswanto atas bimbingannya, dan saya berharap teman-teman untuk mendekat. Saya yakin pasti mendapat ide yang lebih cemerlang lagi. Pak Ruswanto adalah sosok yang paling menginspirasi dalam hidup saya. Satu hal yang beliau sering katakan kepada saya adalah, di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Ini memberikan motivasi kepada saya bahwa ketika kita mau, pasti kita mampu. Karena kemampuan akan mengikuti kemauan. Itu yang pertama. Yang kedua, satu hal yang paling membuat saya bangga berteman dengan Pak Ruswanto adalah ketika beliau bertugas di Jeddah, beliau mengajikan kedua orang tua. Dan ini juga memberikan motivasi yang luar biasa kepada saya. Bagaimana saya berusaha untuk bisa mengajikan kedua orang tua saya mengikuti jejak Pak Ruswanto. Bagi saya Pak Ruswanto adalah sahabat, teman dekat, dan beliau sangat bijaksana dalam melaksanakan semua kegiatannya. Semuanya berjalan dengan baik, dan bagi saya Pak Ruswanto seperti sparring partner. Setiap saya punya kesulitan, beliau pasti membantu saya menyelesaikan. Termasuk mengurus adik-adik kita yang pramuka, beliau juga membantu dengan sepenuh hati, luar biasa. Saya sangat bangga punya teman Pak Ruswanto. Saya ke luar negeri karena tugas dari Departemen Luar Negeri, di mana Departemen Luar Negeri itu di kedutaan itu terdapat sekolah-sekolah Indonesia. Karena di kedutaan itu tidak ada tenaga pendidik, maka Departemen Luar Negeri itu minta bantuan ke Departemen Pendidikan, yaitu merekrutmen guru. Nah, di situ terjadi seleksi, sehingga kami juga sempat melakukan seleksi di Jawa Tengah, kemudian di pusat gitu. Nah, pengalaman saya yang menarik di sana, tentunya saya di sana mengajar di sekolah internasional yang notabene anak-anak kedutaan, sehingga saya di sana juga lebih harus mempunyai kreativitas yang tinggi juga. Kemudian karena siswa-siswanya itu kebanyakan embrionya atau genetisnya dari orang-orang kedutaan, sehingga memang sudah rata-rata di atas cerdas itu, sehingga saya juga kemudian hal lagi yang menarik di sana, saya memang tanah suci, sehingga di sana saya bisa berhaji. Kemudian di sana saya juga sempat jadi panitia haji, dan alhamdulillah saya bisa membawa orang tua saya ke tanah suci. Artinya ya itu suatu kepuasan batin gitu ya. Artinya semanakala kita itu sudah memperoleh, kemudian kita merasa puas dengan diri saya, apalagi prestasi yang saya peroleh itu bisa bermanfaat buat orang banyak. Bagi saya, Pak Ruswanto adalah seorang senior sekaligus guru bagi saya sendiri, karena beliau sangat senang ketika diajak berdiskusi ataupun membagi pengalamannya dan juga membagi prestasinya kepada teman-temannya. Prestasinya sudah sangat banyak hingga tingkat nasional, dan ada satu hal yang membuat saya sangat terinspirasi dari Pak Ruswanto. Dengan prestasinya beliau mampu menghajikan kedua orang tuanya. Pendidik itu sangat universal ya, artinya bagaimana kita bisa membimbing, mengarahkan peserta didik kita untuk menjadi ke arah yang lebih baik gitu. Dan tentunya zaman sekarang ini guru itu dituntut untuk bisa lebih dari siswa, karena dunia kita sudah mengglobal, internet, sehingga guru itu harus dituntut harus lebih maju dan enggak istilahnya gaptek